Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dihuni mayoritas suku Makassar, suku Bugis, dan suku Toraja. Sehingga bahasa yang dominan adalah bahasa ketiga suku tersebut yang mayoritas beragama Islam, kecuali suku Toraja. Suku Makassar adalah etnis yang berjiwa penakluk, namun demokratis dalam memerintah, dan dikenal sebagai suku petualang laut yang banyak mendiami wilayah pesisir selatan Pulau Sulawesi. Makassar yang dijuluki sebagai kota angin mamiri memiliki beragam destinasi wisata berskala lokal maupun cita rasa internasional, baik itu wisata alam, wisata edukasi, atau bahkan wisata sejarah ada di kota ini. Sebut saja Pantai Losari, Taman Laut Taka Bonerate, Malino, Fort Rotterdam, Benteng Somba Opu, dan tentunya masih banyak lagi. Namun sekilas kota Daeng ini memang lebih terkenal dengan aneka sajian kulinernya, yaitu coto Makassar dan konro. Tak mengherankan jika berkunjung ke kota Makassar, akan banyak pusat-pusat kuliner yang siap buka hingga 24 jam untuk memuaskan selera kuliner para wisatawan lokal maupun mancanegara. BD, kalau kita mendengar dan melihat tentang budaya Makassar di Sulawesi Selatan, itu memang saya banyak teman dari sana. Apalagi tentang yang soal budaya berani, kemudian malu, takut, ternyata itu menjadi suatu yang yang dominan. Dan ternyata yang seperti itu di Sulawesi Selatan. Makassar ini kan satu kawasan yang sebenarnya tidak luas ya di Sulawesi Selatan atau Sulawesi bagian selatan. Mungkin hanya kota Makassar, ada Kabupaten Goa dan sekitarnya lah ya. Mandar termasuk, BD? Mandar suku lain. Suku lain itu? Karena di kawasan Sulawesi Selatan itu ada suku Bugis. Toraja? Toraja ya di atasnya, di utaranya ada suku Mandar itu sekarang masuk ke Sulawesi Barat ya. Mamuju yang kemarin ditimpa oleh gempa ya. Nah, ada suku Makassar. Nah, khusus suku Makassar ini juga telah lama sekali dalam sejarah ya
dipimpin oleh suatu kekuasaan kesultanan, Kesultanan Makassar ya, yang melahirkan seperti Sultan Hasanuddin ya, Wah, iya, pahlawan sangat populer. nasional yang sangat pemberani ya. Ya, kebetulan juga mereka adalah suku perantau ya, seperti Bugis Makassar kan relatif sama ya, sampai ke Madagaskar, ke Afrika Selatan sana, bahkan di daerah kami Sumbawa ya sudah terjadi tukar menukar, sehingga kami juga banyak memiliki leluhur yang berasal dari Goa Makassar, termasuk Dea Malela. Yang namanya kita nisbatkan untuk pesantren modern internasional Dea Malela di Sumbawa yang saya dirikan, itu adalah gelar dari kakek yang berasal dari Goa Makassar. Datang ke Sumbawa 1746, 6 tahun kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Afrika Selatan. Jadi imam di sana dan makamnya dikeramatkan. Nah, sama dengan Bugis juga memiliki kearifan lokal, falsafah yang sangat kuat dan dalam. Tapi dalam bahasanya yang berbeda dengan Bugis. Puna tena pangaliknu anggirang ingrangko pangalikna nia nu pake-pake. Yang kira-kira artinya jika kamu tidak memiliki rasa malu, ya pinjamlah rasa malu oleh orang lain supaya ada yang kau guna-gunakan. Nanti kita dengarlah penjelasan dari tokoh Makassar ini. Angin memiriku pasang pitujui tontongan tu saro
meloloram jene mata. Dalam hasanah tradisi orang Makassar, dikenal istilah paruntuk kana. Paruntuk kana adalah peribahasa. Paruntuk kana adalah kata-kata bijak. Satu di antara kata bijak itu adalah berbunyi sebagai berikut. Punnatena pangali, angin rangin rangko pangali, naniak dipakai-pakai. Artinya secara harfiah, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, pinjamlah rasa malu agar ada yang engkau pakai dalam kehidupanmu sehari-hari. Pangali-ngali sangat penting karena pangali-ngali adalah harga diri, adalah harkat, adalah marwah dari seseorang. Jika seorang tidak punya pangali, maka ia hanyalah tahu-tahu. Tahu-tahu adalah orang-orangan seperti orang-orangan sawah. Mulutnya bisa bergerak, tetapi suara orang yang kedengaran. Tangannya bisa bergerak, tapi tangan orang yang menggerakkan tangan itu. Kakinya bisa bergerak, tetapi kaki oranglah yang menggerakkan kakinya. Seseorang yang tidak punya pangali adalah seorang yang tidak punya harga diri. Harga diri menjadi sangat penting dalam tradisi Makassar. Karena itu, di dalam kehidupan seseorang, ia harus memiliki pangali, rasa malu. Itulah yang dijunjung tinggi di dalam kehidupan masyarakat Makassar sehari-hari. Bede kalau melihat falsafah lokal Makassar ini, tampaknya orang-orang dulu sudah seperti bisa menebak ya bahwa nanti suatu saat anak cucunya itu akan memiliki sifat seperti itu, maka diingatkan dari sekarang, waktu itu maksudnya. Apakah mereka tuh pernah melakukan penelitian atau karena pengalaman masa itu ya? Saya kira tidak perlu. Kalau sekedar mengira-ngira akan ada generasi yang tidak punya rasa malu, saya kira itu apalah ya, secara common sense dapat diperoleh, dilakukan tanpa penelitian. Mengapa? Ya karena masyarakat yang ada waktu itu juga sebagian juga menampilkan rasa tidak malu. Tapi yang paling penting ya, kita memahami ya makna dari falsafah ini. Sayang kita tidak mengetahui bahasanya ya. Tapi intinya jika tidak memiliki rasa malu, kalau orang yang tidak punya rasa malu itu kan apa? Lakukan sesukamu. Berbuat sesukanya. Nggak terkontrol dia. Tidak terkontrol. Lepas gitu. Bahkan melanggar adat, budaya, nilai-nilai agama pun biasa bagi dia. Ya. Artinya tidak ada rasa malu untuk melakukan keburukan seperti itu. Nah, leluhur Makassar ini menyatakan kalau tidak punya, pinjamlah dari orang lain. Yang bisa kau pakai-pakai. Ini kayak nyindir zaman sekarang perasaan saya ini jadinya. Iya, menyindir, mengkritik, mengoreksi pada masanya. Tapi nilainya bersifat universal bisa dipakai sekarang. Wahai manusia, wahai anak-anak muda, jika kamu tidak memiliki rasa malu, berbusana yang membuka aurat, nggak malu ya. Jika kamu tidak punya rasa malu seperti itu, pinjam rasa malu dari orang lain. Keren ini masih ada yang bisa kau pakai-pakai. Ya, istilah meminjam itu benar ya. Jadi ini bersifat satire, ya bersifat kritik, satire, menyindir, ya. Tapi punya makna dalam gitu. Kira-kira kalau orang dikritik seperti ini, jika tidak punya rasa malu, pinjam dari orang lain, tersinggung apa tidak ya? Marah kalau sekarang. Atau karena saking sudah akut kronisnya tidak punya rasa malu itu jadi permisif, jadi cuek saja, bahkan dijawab semau-mau gue. Nah, terserah aku, jangan urusi urusan orang lain. Nah, itu sudah budaya tidak adanya rasa malu yang berlebihan sekali itu. Jadi local wisdom dari Makassar ini saya kira
menarik dan penting ya. Dan betul tadi dikatakan bahwa ya sangat cocok dengan anak-anak sekarang ya. Dipersembahkan oleh Abang, pepatah ini Sulawesi ini apa namanya sangat pantas sekali untuk mengingatkan kembali generasi muda kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama rasa malu yang dianjurkan di dalam pepatah ini. Sesuai apa yang dikatakan dalam hadis Nabi itu, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jadi apabila Idza lam kamu tastahi, fasna ma syi'ta. jika kamu tidak punya rasa malu, Iya, maka lakukan sesukamu. oh. Jadi sudah nggak usah pikir mana-mana. Itu Ini kayak hadis ini lebih keras ya. iya, jadi kayak Kalau sindiran. kamu Dibalik tidak ya. punya rasa malu, Sesuka udahlah. Ini masih agak Acara softnya. soft Iya. dikit. Kalau nggak punya rasa malu, pinjamlah dari orang lain. Mana yang keras itu? Keras yang tadi, Bang. Iya, jadi kayak Rasul lebih keras sekali. iya. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian ya, dalam hadis yang sangat keras, kuat tadi. Jika kamu tidak punya rasa malu berbuat keburukan, dia merasa malu melanggar nilai-nilai agama dan budaya, berbuatlah semaumu. Oh, ini mengandung arti udah tanggung jawab sendiri. Nah, tanggunglah akibatnya nanti ya. Ya, saya kira Islam, Al-Qur'an, Al-Hadis banyak berbicara tentang malu ya. Iya, banyak sekali, sangat Sebagai banyak, sesuatu yang sangat-sangat mulia, akhlak bukan ya. mulia, sesuatu yang sangat penting dalam gitu. Bahkan dikaitkan dengan iman ya. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Punya rasa malu, bersikap malu terhadap keburukan, Iya. itu refleksi keimanan. Artinya apa? Kalau seorang yang beriman, tentu sesuai rukun iman, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu untuk berbuat keburukan. Akan malu berbuat kemaksiatan. Malu berbuat kejahatan. Mengapa? Ada Allah yang melihat. Ada CCTV-nya. CCTV Dan abang, itu agung. di dalam hadisnya Rasul juga menambahkan, menguatkan lebih jelas lagi bahwasanya setiap agama itu punya akhlak. Dan agama Islam itu akhlaknya adalah rasa malu. Inna likulli dinin akhlak wa khuluq au khuluq sama aja. Wa dinil Islam khuluquhu huwa al-haya. Oh. Jadi malu itu adalah akhlak Islam. Artinya kalau memelihara rasa malu terhadap yang buruk, ya dapat pahala kalau diniatkan sebagai ibadah. Tapi arti lebih lanjutnya adalah kalau ada rasa malu dari masyarakat, anggota masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan untuk tidak merusak, untuk tidak berbuat keburukan, kejahatan. Kalau ada rasa malu itu ya tidak ada kejahatan. Ya. Tidak ada kerusakan. Ya. Dan itu akan membawa kedamaian. Akan membawa perdamaian, kebahagiaan bersama gitu. Jadi luar biasa rasa malu. Dan tadi hadisnya diingatkan ya, bahwa esensi dari akhlak Islam itu adalah adanya al-haya, rasa malu. Falsafah dari Makassar ini yang luar biasa satire sindirannya. Jika kau tidak punya rasa malu, pinjamlah supaya bisa kau pakai. Jangan kau nistakan dirimu sendiri. Kira-kira itu pesannya. Jadikanlah dirimu yang memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan. Karena ya sesuatu yang mungkin mustahil tak terjadi, orang mau meminjam rasa malu dari orang lain. Kearifan lokal Makassar ini sangat urgen dan relevan untuk kita jadikan sebagai kearifan nasional, national wisdom. Pertama di tengah ya, masih merajalela kemungkaran
dan merajalelanya moral illiteracy, buta aksara moral, yang menimpa bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi bahkan kaum terdidik, S1, S2, S3, bahkan guru besar yang ternyata terkait dan dinyatakan melakukan tindak korupsi. Maka perlu rasa malu kalau setiap pemangku amanat, siapapun dari kita, semua kita punya rasa malu, insya Allah tidak ada keburukan, kejahatan di negeri kita ini. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan. Metro TV